Kita beranjak ke ranah hukum, Saudara. Kejaksaan Agung membantah ada prinsip tebang pilih dalam memutuskan status tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Kejaksaan Agung masih mendalami kerugian negara akibat kebijakan impor di era Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Kejaksaan Agung menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom. Saat ditanya peluang mantan Mendak lain untuk diperiksa, Harli menegaskan fokus penyidik tertuju pada perkara yang terjadi pada 2015 hingga 2016. Harli Siregar selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung juga menegaskan tidak ada unsur politisasi dalam kasus ini. Kalau ini bukan tindak pidana korupsi, lalu ini tindak pidana apa? Saya kira itu harus dijelaskan. Ya. Jadi cuma karena mengeluarkan kami tidak mau berandai-andai soal menyelesaikan perkara ini, dan sekarang seperti yang sudah disampaikan setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa, termasuk di dalamnya juga ada ahli, dan sekarang sedang dihitung kerugian keuangan negaranya. Kan seolah-olah bahwa ada politisasi, dan kita sudah sampaikan di mana politisasinya. Tidak ada politisasi di sini, ini murni penegakan hukum. Di lain pihak, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendorong Kejaksaan Agung tak sekadar menjabarkan kronologi umum atas perkara korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egy Primayoga, meminta Kejaksaan Agung menjabarkan jerat pidana dan kaitannya dengan kesalahan tersangka. ICW menekankan tak semua kerugian negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Kejaksaan di sini perlu melihat juga ada impor-impor yang dilakukan pasca 2015 dan 2016, sehingga kejaksaan di sini perlu menelusuri dugaan keterlibatan ataupun juga potensi keterlibatan dari aktor-aktor lainnya pasca 2015 dan 2016. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tahun 2015 mengatur pembatasan impor gula. Dalam aturan ini, menurut pasal 15, impor harus mendapat persetujuan menteri. Aturan itu kemudian berubah menjadi dilarang untuk gula tertentu berdasarkan Permendak nomor 18 tahun 2021 yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut data yang kami kutip dari Badan Pusat Statistik, sepanjang 2015 hingga 2023, impor gula ke Indonesia dari berbagai negara di kisaran 3 hingga 5 juta ton. Impor tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 6 juta ton. Untuk mengetahui informasi terbaru atas penanganan kasus dugaan impor gula, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Mario Sarong, langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Soal aliran dana yang masih jadi tanda tanya sekarang, Mario, dalam kasus ini. Sudahkah ada penjelasan dari Kejaksaan Agung soal aliran dana ini? Ya, Tiffal dan juga saudara, untuk menjawab pertanyaan Anda, saya akan mengutip pernyataan Harli Siregar, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, yang mengatakan bahwa apakah harus mengetahui ada dana yang masuk dalam kantong Thomas Lembong untuk menjudge ataupun memberi tersangka korupsi pada Thomas Lembong. Dengan pernyataan ini, Kejaksaan ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan saat ini bukan hanya untuk mengetahui apakah ada dana yang masuk, aliran dana yang masuk ke kantong Thomas Lembong, tapi juga ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Thomas Lembong, kebijakan yang dia ambil itu merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang dilakukan. Ini juga, saudara, ingin mengatakan bahwa dari Kejaksaan untuk menegaskan bahwa dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qadir mengatakan bahwa memang betul bahwa kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong ini syarat tindak pidana korupsi, sebab sesuai dengan aturan bahwa untuk kebijakan impor gula memang sesuai aturan hanya diperkenankan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di bawah badan usaha milik negara atau BUMN. Tetapi dalam kenyataannya, dalam praktiknya, Thomas Lembong malah justru memberikan izin kepada perusahaan swasta di luar BUMN untuk melakukan impor gula. Ini yang mau ditekankan oleh pihak kejaksaan bahwa tidak harusnya kita tidak melihat
apakah ada dana aliran masuk, tetapi kebijakan yang diambil, penyelewengan kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong ini juga merupakan sebuah tindak pidana korupsi. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa kejaksaan hingga saat ini masih terus mengusut apakah memang betul ada aliran dana yang masuk ke kantong Thomas Lembong yang juga merugikan negara hingga 400 miliar rupiah ini. Saudara, untuk diketahui bahwa memang untuk kasus Thomas Lembong ini memberikan kehebohan di publik, di mana ada kritik dan juga dukungan terhadap kejaksaan. Seperti Anda sudah dengarkan bahwa kritik datang dari Indonesia Corruption Watch yang mengatakan bahwa seharusnya dengan tersangkanya Thomas Lembong ini, kejaksaan harus menjabarkan apa saja pasal yang tentunya menjerat Thomas Lembong dan juga kesalahan apa sebenarnya yang harus didetailkan, kesalahan apa yang dibuat oleh Thomas Lembong sehingga dia harus dijerat dengan menjadi tersangka korupsi impor gula ini. Itu yang dikritik oleh ICW, tetapi juga langsung dijawab oleh pihak kejaksaan yang mempertanyakan bahwa untuk ICW sendiri sebenarnya apa pasal yang memang harusnya disematkan pada Thomas Lembong dengan kasus yang menimpanya ini. Itu adalah kritik dan juga jawaban dari pihak kejaksaan dan juga berbagai elemen LSM dan juga pihak lain yang mengkritik dengan kasus korupsi yang terjadi pada Thomas Lembong ini. Seperti yang juga Anda ketahui bahwa memang hingga saat ini banyak yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah kasus yang syarat politisasi dan juga adanya intrik-intrik politik di dalamnya. Tetapi dari pihak kejaksaan ini juga membantah bahwa tidak, walaupun 9 tahun kasus ini bergulir, memang sudah ditemukan kesalahan dan pihak kejaksaan pun dengan cepat untuk melakukan eksekusi terhadap hal tersebut sehingga tidak ada politisasi dalam kasus ini. Itu yang bisa kita sampaikan hingga saat ini kepada Anda, Tifa, dan juga saudara, dan kami akan terus update terkait dengan perkembangan kasusnya. Kembali pada Anda, Tifa. Tapi ada dorongan juga bahwa dari berbagai pihak untuk memeriksa mantan Menteri Perdagangan lain setelah Thomas Lembong untuk ikut diperiksa dalam perkara ini. Apa jawaban dari Kejaksaan Agung? Ya, hingga saat ini Tifa dan juga saudara, memang dari pihak Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Menteri Perdagangan lain selain Thomas Lembong yang diduga ikut dalam pengambilan kebijakan tersebut. Itu update yang tadi dikatakan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harry Siregar, bahwa mereka tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa terus ada oknum-oknum lain. Tapi hingga saat ini mereka akan fokus ke wilayah atau ranah pemerintahan yang dulunya dipimpin oleh Thomas Lembong pada tahun 2015 ketika Thomas Lembong masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Sehingga hingga saat ini kita masih terus ikuti update dan juga perkembangan dari kasus ini. Balik pada Anda, Tifal. Oke, kita akan tunggu tindak lanjut dari Kejaksaan Agung untuk pengusutan kasus ini. Mario Sarong melaporkan dari Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.